Wa idza sa'alaka ibadi anni. Baik. Ini menarik nih. Tiba menerangkan tentang kewajiban puasa, lalu masuk ke aspek fikihnya, berapa lama, siapa yang ditoleransi, bagaimana menggantinya. Kemudian masuk kepada keutamaan Al-Quran, lalu masuk kepada fikih lagi penegasan tentang orang yang safar, tentang orang yang sakit, lalu kemudian masuk kepada bagaimana mensyukuri nikmat hidayah dengan berbanyak takbir, dan kemudian di akhirnya meningkatkan syukur kepada Allah. Tiba sebelum masuk ke ayat 187 yang masuk pada kategori fikih detil lagi, ya kan? Tentang kehidupan rumah tangga, suami istri saat puasa, sampai menentukan awal dan akhir puasa, kapan mulai puasa, kapan akhirnya, gitu kan? Sampai ke ujungnya. Tiba di ayat 186 itu ada ayat tentang doa. Nah, ini ya, ini yang paling menariknya. Wa idza sa'alaka ibadi, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada yang bertanya kepadamu, kan? Baik. Ini rumus cepat ya teman-teman. Kalau ada idza ketemu dengan bentuk past tense, fi'il madhi disebutnya, maka maknanya mudhari. Jelas? Nah, tapi bukan sekedar mudhari di sini. Ini menunjukkan bahwa kejadian ini bisa berlangsung di masa Nabi saat disampaikan ayat ini, dan akan terjadi kembali di masa depan tanpa batasan. Artinya di era Nabi Muhammad SAW, ketika ayat ini diturunkan, ada di antara hamba-hamba Allah yang akan berkonsultasi kepada Rasulullah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ayat ini diturunkan bersamaan dalam rangkaian Ramadan, ingin memberikan kesan bahwa saat momentum Ramadan itu tiba, akan didapati banyak orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah. Itu rahasianya. Kenapa ayat ini turun? Dalam rangkaian juga ditempatkan di ayat Ramadan, ingin memberikan kesan kepada kita bahwa ketika tiba Ramadan itu, banyak sekali di antara orang-orang hamba-hamba Allah yang ingin mendekat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dulu di era Nabi terjadi, maka sampai kini pun akan didapati. Kalau nggak percaya, lihat nanti. Begitu masuk Ramadan, tidak sedikit ya insan-insan beriman, hamba-hamba Allah ingin mendekat kepada Allah. Baik ya? Nah, siapa di antara hamba-hamba itu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata ibadi, ya kan? Anni, jika ada hamba-hambaku. Jadi ibad itu bentuk jama', bentuk plural, ya. Plural dari kata abdun. Jamaknya ibad ke sini. Nah, nanti Muhammad SAW kan akan ada hamba-hambaku yang berkonsultasi kepadamu untuk mendekat kepadaku, ya, bertanya tentang Allah, ingin mendekat kepada Allah, gitu kan? Baik, siapa ini ibad? Ibad itu singkatnya, paling cepat memahaminya karena waktu kita terbatas, ada dua golongan paling cepatnya, ya. Jadi ada hamba yang taat, ada hamba yang berlaku maksiat, ya kan? Dengan kata lain, ada hamba yang soleh dan hamba yang salah, gitu. Ya, hamba yang taat ya disebut ibad juga, kan jamak dari kata abdun kan, ya. Seorang nabi, rasul, bahkan ketika ketaatannya meninggi disebutnya abdun. Rasulullah SAW ketika beliau menunaikan Isra kan dan Mi'raj disebutnya kan abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Demikian dengan rasul dan nabi-nabi yang lainnya. Terus kita juga yang bukan nabi, bukan rasul, ketika kita taat kepada Allah dari ujung kepala sampai ujung kaki, direfleksikan dari hasil sholat itu dengan menaati Allah. Kan sholat kita taatkan, ruku, sujud, lalu kita praktekkan dalam kehidupan, kan? Nah, itu dari ujung kepala sampai ujung kaki ketika mendekat kepada Allah yang Rahman, yang Maha Kasih, maka namanya disebut dengan ibad. Di surah Al-Furqan itu yang sangat viral, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang sangat penyayang itu, ya, hamba-hamba Allah, Allah yang punya sifat penyayang yang tanpa batas itu mendapatkan percikan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Di antaranya apa? Ya, orang-orang itu penuh dengan kasih sayang, kalau jalan juga baik, kalau ada orang provokasi dia jawab dengan sesuatu yang bermakna, kan? Dan seterusnya, sehingga memancarkan aura-aura kebaikan. Itulah ibad, teman-teman sekalian. Nah, golongan pertama ini masuk. Jadi, ketika memasuki Ramadan, menariknya nanti,
Ya, yang soleh pun akan terus meningkatkan kesolehannya. Yang taat terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak sekali para sahabat-sahabat juga berkonsultasi pada Rasulullah kan menjelang Ramadan, memburu apa yang kira-kira disampaikan Nabi, diberikan petunjuk untuk mendekat kepada Allah. Makanya nggak heran, ya, jangankan level-level sahabat, selanjutnya ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, setelah itu, Masya Allah, kita dengar bagaimana Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal meningkatkan ketaatan mereka saat Ramadan. Dan tentu diikuti oleh ulama-ulama setelahnya. Ya, karena itu, biasanya para ulama-ulama itu masuk Ramadan, mereka rajin ibadah, meningkatkan ketaatan. Sangat sedikit sekali yang mengajar, atau bahkan jarang didapati ulama-ulama dulu itu saat Ramadan mengajar. 11 bulannya untuk mengajar, sebulannya membangun ketaatan kembali kepada Allah. Nah, saya juga mohon izin barangkali akan mulai mengikuti tapak-tapak itu, karena memang itu jalurnya gitu. Ya, jadi mohon izin berkenan teman-teman, 11 bulan telah kita berikan untuk mengajar. Jadi izinkan yang sebulan kita mengistighfari diri, mengevaluasi kembali, meningkatkan apa yang kita mampu lakukan untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Jadi golongan pertama, ya, jadi orang soleh pun meningkatkan lagi ketaatannya, membangun kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang kedua juga ini, ada yang kedua nih pelaku maksiat, orang salah. Karena Ramadan itu terbuka untuk semua hamba, bukan yang taat saja, pelaku maksiat pun dibuka pintu untuk kembali, untuk taubat, untuk mendekat, gitu kan? Dari mana kata ibad taunya kita juga digunakan oleh Al-Quran untuk menunjuk pada pelaku maksiat. Misalnya Quran surah ke-39, ya, Quran surah ke-39, Az-Zumar, ayat 53, ya. Ketika Allah menyampaikan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya Muhammad SAW, katakan, sampaikan pada hamba-hambaku. Ini pakai ibadi juga, qul ya ibadi. Ya, sampaikan Muhammad SAW pada hamba-hambaku, ya hamba-hambaku, kata Allah, yang telah merasakan, mengakui, sadar, telah banyak berbuat maksiat, banyak berbuat salah. Ya, lalu ada getaran di hatimu. Nah, ini sesuatu yang penting untuk digarisbawahi. Sering saya katakan, seburuk-buruknya manusia melakukan sebuah perilaku yang salah, kasih sayang Allah akan selalu melekat pada dirinya sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan. Itu selalu ada getaran itu. Ya, Anda tanpa sadar, kadang-kadang juga, kok bisa Anda harus membuka misalnya channel YouTube dari kami atau mendengarkan tausiah, tiba-tiba kok kesini ngekliknya, gitu kan? Tiba-tiba kok lewat di depan masjid, ya. Sementara selama ini perbuatannya kayaknya sudah berlumur dengan dosa, berlumpur dengan maksiat. Kok bisa? Nah, itulah petunjuk kasih sayang Allah. Cepat jemput tuh. Dan banyak sekali orang-orang yang menjadi istimewa di hadapan Allah, ternyata pada mulanya banyak berbuat maksiat dan dia memilih taubat. Dan taubatnya itu yang sangat luar biasa, menggugurkan dosa, merubah penampilannya. Yang setelah itu tiba kemudian tanpa dia sadari mendekat kepada ajalnya. Dan dia wafat dalam keadaan yang sangat indah. Ya? Nah, ini mahal sekali. Ibad, ya, alladzina asrafu, ya, yang telah merasa berbuat banyak kesalahan, ya, banyak dosanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, dia memvonis dirinya udah banyak dosanya dan sebagainya. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rahmat itu yang saya maksudkan, getaran kepada jiwa kita, terlintas di pikiran, apa ada kesempatan bagi saya menjadi baik. Demi Allah saya katakan, ketika Anda mengambil kesempatan itu dan menata lebih baik, itu Allah akan hapuskan kesalahan dan semua kisah Anda akan dirubah oleh Allah menjadi yang baik-baik. Bahkan yang buruk, yang lampau pun ketika masuk media diceritakan itu jadi inspirasi, jadi kisah, jadi lebih baik, bukan cemoohan lagi. Ya, dulu mungkin tampilannya nggak bagus, dicemooh orang begini, walaupun mungkin Anda bisa membuat orang lain tertawa, orang lain bisa senang, dari situ mendapatkan penghasilan dunia, materi, tapi Anda gelisah, Anda nggak tenang. Ya kan? Begitu Anda menata, mengambil hidayah Allah ini, tiba-tiba kemudian ketenangan Anda dapatkan. Sesuatu yang mungkin Anda nggak pernah dapatkan dari dulu, Anda idam-idamkan, betul. Begitu dapat itu, lalu Anda mengambil untuk berubah, pelan-pelan jadi lebih baik, kisahnya akan dirubah. Yang dulu ditutup, berganti jadi inspirasi kebaikan. Itulah ibadah. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah menegaskan akan mengampuni semua dosa tanpa kecuali, sepanjang hambanya mau kembali.